Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran secara online atau daring ya, untuk pelajaran TIK kelas 5 di semester 2 ya. Untuk kali ini kita akan mengulang lagi membahas pembelajaran di semester 1 ya. Jadi agar lebih paham tentang cara membuka Microsoft Office Excel, terus mengoperasikannya gimana, terus cara membuat tabelnya gimana, cara menghapusnya gimana, agar bisa lebih paham lagi dan semoga bermanfaat ya, dan bisa dicoba di rumah bagi yang sudah memiliki komputer atau laptop. Nah, untuk yang belum memiliki, sabar dulu, pasti nanti akan memiliki juga, dan semoga ini bisa menjadi bahan untuk mencoba nanti ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuka Microsoft Office Excel. Ini saya akan menggunakan Windows 10 ya, operating sistemnya atau sistem operasi pada komputernya menggunakan Windows 10. Cara membuka Microsoft Office Excel-nya yaitu tetap ya, kita klik start, kemudian kita scroll pakai mouse, geser ke bawah. Nah, seperti ini. Kita cari Microsoft Office Excel ya, coba. Nah, seperti ini. Nah, cari. Nah, ini dia. Kalau di Windows 10 sudah seperti ini ya. Kalau di Windows 7 nanti kan ada start, terus all program. Nah, seperti itu, control panel. Nah, kalau start all program, terus Microsoft Office, terus kita klik Microsoft Office Excel. Nah, itu di Windows 7 ya. Kalau di Windows 10 langsung seperti ini, jadi all programnya langsung muncul seperti ini. Ketika kita klik start, langsung muncul seperti ini. Nah, sekarang kita klik Microsoft Office Excel ya, kita klik Excel-nya. Nah, sedangkan ini Microsoft Office Excel-nya yang digunakan adalah Microsoft Office Excel dari tahun 2016 ya pembuatannya. Nah, ini baru saja dipasang, jadi muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini muncul pilihan. Nah, seperti ini ya, membuat lembar baru ya. Nah, tetap kita pilih new, terus blank workbook, kita klik kiri untuk memilih. Nah, muncul halaman pertama ya, halaman kosong. Nah, ini ada ini apa? Ini baris, ini apa namanya? Nah, ini apa namanya? Kalau ini yang ke bawah ini namanya kolom. Ya, ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E. Sedangkan baris ini baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi yang arah ke sini itu baris, kalau yang arah ke bawah sini itu namanya kolom ya. Seperti ini, kita geser-geser ke sini bisa. Nah, kita mau mencobanya dari mana dulu? Misalkan dari poin B3, kita klik aja, arahkan kursor atau pointer mouse-nya ini ke arah B3 sini, B3. Nah, nanti jangan lupa absennya pada kolom komentar, dan tugasnya nanti bisa dijawab di bawah nama absen tadi ya, di kolom komentar nama absennya, nama pesertanya, terus kelas, kemudian jawaban. Untuk tugasnya nanti ada di deskripsi video ini nanti ya, ada di bawahnya video. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat tabel atau gini. Sekarang kita coba menulis dulu ya, menulis dulu.
coba kita mengetik kelasnya, kelas 5 belajar TK. Seperti ini, kemudian kita enter, langsung pindah ke bawah ya. Nah, ini sekarang kita akan mencoba menggunakan copy, paste, sama cut ya, alat-alatnya. Dari yang belajar dulu dari ini, tulisan ini nanti kita gandakan. Terus kalau fungsinya cut itu apa, fungsinya copy apa, kalau terus paste itu apa ya. Sekarang kita coba cut ya. Cut itu untuk memindahkan tulisan itu, tulisan ini atau gambar ke sebelah mana, sesuai yang diinginkan. Misalkan diganti ke sini bisa, dipindah ke sini bisa, sesuai keinginan. Tapi ya pada lembar kerja ini ya, kita coba. Nah, ini kita klik A3. Nah, kelas 5 ini berada di A3 ya tulisannya. Terus kita ini ada gambar gunting, ini kita cut kalau pakai mouse. Nah, kita klik gambar gunting ini. Kalau pakai keyboard bisa menggunakan Ctrl plus X ya. Jadi tangan kiri itu tekan kelingkingnya itu menekan Ctrl, ditahan, kemudian jari telunjuknya tekan X, nanti muncul seperti ini. Nah, ada garis putus-putus itu berjalan. Kemudian kita cari tempat untuk memindahkannya di, misalkan di C7. Nah, di sini ya. Kemudian kita paste. Untuk memindahkannya, hasil dari cut itu harus dipaste biar muncul, biar berpindah. Nah, sekarang nggak dipilih cut ya, nggak dipilih paste, berarti nggak akan muncul di sini hasilnya. Kita coba pilih paste. Nah, paste ini bisa menggunakan mouse, langsung klik ini, atau menggunakan keyboard. Nah, keyboard itu dengan cara Ctrl plus V ya. Jadi kelingking kiri itu tekan O, tekan dan tahan Ctrl, kemudian telunjuknya tekan V ya. Jadi dua-duanya itu nempel, menekan ya. Pas kita ini menggunakan mouse ya, ini sekarang. Nah, pindah. Jadi dari baris kolom dan baris A3 pindah ke C7 ya. Ini namanya memakai fungsi dari cut ya, alatnya cut. Terus sekarang kita mencoba menggandakan ya, menggandakan memakai copy. Nih, copy paste. Nah, copy itu, nah ini ada tulisannya itu, menaruh copy paste yang dipilih pada clipboard. Nah, clipboard ini disimpan ini. Nah, terus ditaruh di tempat yang diinginkan, tempat yang lain. Nah, misalkan ini nanti dipindah ke G7 atau D13 bisa. Kita pilih dulu, kita klik C7, letaknya ini kelas 5. Terus kita copy pakai ini, kita copy pakai mouse. Nah, muncul garis putus-putus. Sama kalau cara cepat pakai keyboard itu tekan Ctrl plus C ya. Kemudian kita paste menggunakan mouse. Kita coba pindah ke B14. Kita paste menggunakan mouse. Nah, klik kiri, ada mouse, muncul di sini. Nah, hasilnya ganda. Nah, untuk menghilangkan garis putus-putus berjalan ini muncul ketika kita pilih copy ya, muncul. Jika sudah tidak digunakan, kita tinggal tekan ESC pada keyboard pojok kiri atas, ada tombol namanya ESC, tulisannya seperti ini. Oke, ESC. Nah, tombolnya
tombolnya seperti ini, ESC tulisannya berada di pojok kiri atas keyboard ya, itu. Nah ini misalkan tadi kan di copy terus nggak jadi, kita tekan ESC, nah garis putus-putus berjalannya itu berhenti, nggak ada atau hilang, nah itu berarti nggak jadi di copy ya, seperti itu. Ini tadi membahas penggunaan cut sama copy sama paste ya. Terus sekarang menghapusnya itu tetap pakai delete atau bisa ini tekan klik kanan pada mouse nya terus kita delete. Nah ini muncul ini select, nah muncul seperti itu. Bisa juga clear content. Nah jadi kalau clear content itu menghapus yang di sini aja ya, yang di sini aja. Misalkan kalau kita klik delete kan muncul ada belian, nah ini berarti misalkan sudah jadi kolom, nanti ya kolomnya itu terhapus, kolom dan barisnya itu terhapus yang letaknya pada kelas 5 itu nanti akan hapus, geser ke atas, yang bawah itu geser ke atas. Nanti dicoba. Nah, sekarang kita coba membuat tabel ya. Buat tabelnya bisa langsung menggunakan mouse ini. Nah ini klik kiri tahan, klik kiri tahan, terus dipindah ke sini. Nah seperti ini ngeblok, terus kemudian kita arahkan pointer mouse-nya ke font ya, ini bagian font. Nah ini ke garis ini ada segitiga, nah, ini dipilih, kita pilih all border ya, jadi semua ini menjadi kolomnya ya, jadi kolom terus sudah di garis. Kan saya ketik 1, 2, 3, 4 seperti ini. Cara cepatnya seperti itu, membuat kolom dengan memakai mouse ya. Dan kalau nggak ada mouse ya bisa memakai keyboard seperti itu. Nah ini udah jadi kolomnya sama tabelnya, tapi kan ini tadi tidak sesuai, tidak bergantung pada jumlah berapa kolomnya berapa tabelnya. Ini cuma contoh membuat tabel ya, jadi tidak ditentukan berapa jumlah kolomnya, berapa jumlah barisnya. Nah sekarang kita coba menghapus tadi fungsinya delete pada klik kanan mouse nya tadi, kita coba ya. Misalkan kita pilih B10, nah ini angka 6, terus kita klik kanan, kita delete. Nah ini ada shift cell up, berarti ketika ini dihapus, yang bawah ini pindah ke atas, kemungkinan seperti itu. Kita coba aja. Nah ya kan, angkanya yang 6 hilang, yang 7 ke atas. Nah kalau seperti ini kita pilih di sini, nah ini kan ngeblok barisnya A10 ya, seperti ini. Kemudian kita tekan klik kanan, kita delete, nah pindah, jadi semua, jadi baris yang 6, baris ke 10 tadi yang nomor 6 ini semua isinya di satu baris ini dihapus, terus yang bawah itu pindah ke atas ya, seperti itu. Nah kemudian ada lagi, kita klik kanan, kita delete, nah ini ada entire row, kita coba. Nah jadi hapus ini barisnya sama seperti tadi.
Nah, perhatian di blok dulu gini. Kalau ini tadi langsung ini ada di blok, nanti langsung di delete, terus pilih enter row. Nah, seperti ini berarti hapusnya ke sini, pindah ke atas yang bawah. Ya kan, kita klik kanan, kita delete, kita pilih entire column, berarti nanti kolomnya pindah. Jadi yang terhapus itu baris dan kolom B10. B ini berarti hilang ketika kita pilih delete, terus kita ini pilih delete, terus kita pilih enter entire column, berarti kolom sebelah kiri nanti akan hilang ya. Itu kan yang dihapus, berarti yang hilang itu hilang, terus kolom sebelah kanannya pindah ke letak yang dihapus tadi. Nah, seperti ini berarti kolom yang di C pindah ke B ya, seperti itu. Nah, kita blok ini semua, kita blok, terus kita hapus. Kita bisa menggunakan clear content. Nah, ini untuk menghapus tulisan ini, dalamnya ini ya, isinya. Nah, untuk menghilangkan garis ketika ini sudah di blok, nah ini klik kiri, tahan mouse-nya di blok, kita pilih border tadi. Nah, kita kosongkan, berarti no border. Nah, ini kosong, berarti kosong. Bisa juga cara cepatnya, kita pilih ini, kita blok, kita delete. Nah, ini pasti hilang. Hilang kan, hilang semua, seperti itu. Nah, itu hilang. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan alat dari merger and center ya. Kemudian ada wrap text. Nah, ini jangan lupa ini fungsinya apa? Alik left, terus center text, terus align right. Nah, ini batas rata kiri, kemudian ini rata tengah, terus ini rata kanan ya. Jadi tulisannya nanti rata kanan, ada rata tengah, sama rata kiri. Untuk yang di atas ini, nah ini letak tulisannya nanti bisa ke pindah ke atas. Jadi ke atas itu mepet garisnya ini. Kalau di tengah berarti di antara garis atas sama bawah ini, jadi di tengah-tengah ini. Atau ini kita pilih yang bottom alignment, berarti mepet dengan garis bawah ini. Nah, ini garis yang sini tulisannya. Kita cobain nanti. Kita akan membuat tabel dengan kolomnya ada 3 ya. Kolomnya 4. Kita coba. Kolomnya 4. Kolom 4. Terus barisnya 5. Kita coba membuat di awal itu di pada C7 ya. Kita coba, kita pakai cara manual, kita klik insert, terus tabel. Nah, seperti ini C7 ya, seperti itu. Nah, tabel C7. Nah, ini kalau tabelnya seperti ini. Kalau ini nanti bisa membuat rumus. Kalau yang ini ya seperti itu. Kita coba di sini aja C7, kita buat, kita blok, kolomnya ada 4. Nah, terus barisnya ada 5, 3, 4, 5. Terus kita pilih border, kita pilih all border. Nah, semua udah. Kita coba kita isikan nomor, nama, alamat, keterangan. 1, 2, 3, 4. Terus nama, kita coba
Oke. Save jangan lupa ya di like, share, dan komen ya, dan subscribe. Nah seperti ini misalkan jalannya. Nah ini kan jalan Kilisuci nomor 3. Nah ini memakan tempat kolom sebelahnya toh. Nah kelihatan ini menabrak kali ini. Nah ini menimpa kolom sebelahnya, padahal enggak. Ini bisa di sini jangan hadir. Nah, jadi tersembunyi, langsung pindah ke belakangnya. Soalnya yang kolom F ini sudah diisi. Nah untuk membuat jalan Kilisuci ini biar bisa kelihatan semua, kita bisa mencoba dengan cara ini. Kita menyempitkan, memperkecil atau ya ini garisnya ini bisa diperkecil seperti ini. Kita arahkan pointernya ke sini, terus klik kiri, tahan. Nah ini cara manual seperti ini. Width-nya 3,57 atau 30 pixel seperti ini. Terus ini alamat, kita pindah ke sini aja segini, atau dilengkapkan seperti ini. Nah ini kelihatan semua toh langsung. Nah ini keterangan. Nah keterangan ini, nah tulisannya ini kan melebihi garis. Nah ini harus dilebarkan kayak tadi. Nah seperti ini. Terus nanti fungsinya bab teks habis ini saya coba. Nah ini ada keterangannya, wrap extra long text into multiple lines so you can see all of it. Nah itu yang atas itu tulisannya seperti itu, kolom 1, 2. Jadi letaknya di kolom 1, baris 1 itu, terus bisa pindah ke bawah. Posisi tulisannya itu tersembunyi ya, jadi ketimpa di kolom sampingnya kayak ini tadi. Kita coba kita geser ke sini. Nah posisinya seperti ini. Nah tersembunyi di balik kolom ini. Nah caranya, ketika kita klik wrap text, terus kita harus melebarkan baris lewat sini. Ini kalau tidak dilebarkan dan kita tidak memilih wrap text, jadi tulisannya tetap seperti ini. Ketika kita pilih wrap text, kita coba ya, kita pilih wrap text, nah tulisannya langsung pindah. Jadi cukup mengisi kotak yang sudah dilebarkan tadi ya, tempatnya baris yang sudah dilebarkan, baris dan kolomnya. Baiknya jalan Kilisuci. Nah kemudian kita coba dilebarkan lagi. Nah ini posisinya kan berada di bawah ya, nggak di tengah ya, nggak di tengah kotak ya. Nah ini sekarang kita menggunakan fungsi dari ini tadi, middle alignment, bottom alignment, sama top alignment ya. Jadi tulisannya itu bisa mepet dengan kotaknya ya. Nah ini kan bottom alignment yang jadi dekat dengan garis bawahnya. Terus kalau ini yang tengah, kalau yang ini yang atas, kita coba yang atas. Nah pindah ke atas. Jadi
mepet sama garis tepi atas ini kolomnya ini. Nah, kita harus pakai yang tengah. Nah, seperti ini. Terus ini kalau tadi kan yang aktif ketika kita awal kita menulis pasti ini yang dipakai defaultnya atau standarnya pasti ini ya, rata ke bawah ini ya. Jadi kita pilih middle alignment, terus pasti rata kiri, rata-rata yang standarnya itu, terus kita pilih ini rata kiri. Kita bisa pilih rata kanan, jadi tulisannya ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi fungsi dari web text ya. Kemudian kita mau menyisipkan kolom ya. Saya akan membuat kolom di sini, menambahkan kolom di sini. Gimana caranya? Kita coba. Kita pilih ini, kita blok, kita pilih E, terus kita klik kanan, kita insert. Nah, jadi muncul kolom sebelahnya sini, sebelah kiri alamat ya. Jadi kita harus memilih, kalau untuk membuat kolom di sini kita harus memilih F ya. Kemudian kita klik kiri, pilih pada mouse, terus klik kanan, kita insert. Nah, muncul di sini. Nah, saya akan menggunakan fungsi merger and center ya. Alamat ini nanti jadi satu, dua kolom jadikan satu. Fungsi dari merger and center. Nah, seperti ini penjelasannya. Nah, itu yang contohnya adalah combine and center the content of the selected cell in a new large cell ya. This is great way to create a label that span multiple column ya. Berarti mengkombinasikan ya dan menengah, buat rata tengah konten dari konten tuh ini kontennya, isinya yang dipilih tuh agar dilebarkan ya. Jadi dua kolom jadikan satu, intinya seperti itu ya. Kita coba, kita blok alamat kolom E F pada baris 7 ya. Ini kita blok dua ini, kemudian kita pilih merger and center. Nah, terus inilah tetap kan ini rata bottom alignment loh. Terus kita harus di tengah biar tulisannya ke tengah biar sesuai, seimbang ya, seperti itu merger and center text ya. Membuat dua kolom jadikan satu atau dua baris jadi satu bisa. Kalau dua baris jadi satu seperti ini, kita copy saja ke sini, kita paste di sini. Nah, misalkan contohnya seperti ini membuat dua baris jadi satu ya. F7 sama F8, baris F7 sama F8 di blok, kemudian dipilih merger and center. Nah, muncul. Nah, ini seperti ini contohnya, alignment, bottom alignment. Nah, seperti ini. Jadi mepet ke garis tepi bawah ya, tepi kolom yang bawah ya. Terus kita pilih middle. Nah, jadi di tengah. Seperti ini fungsinya. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini tadi kolomnya dari awal membuat kolom 4 baris 5 ya. 1 2 3. Nah, ini ada 5 kolom ini. Soalnya tadi ketambahan ini menyisipkan kolom yang ini ya. Nah, untuk tugasnya nanti ada di deskripsi video ya, silahkan dibaca, kemudian diisi absen, nama, terus kelas, habis itu bawahnya jawaban dari tugas ini nanti ya. Sementara
cukup ini dulu, silahkan dipelajari, dipahami ya. Selamat belajar, selamat mencoba, tetap semangat ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.